teman-teman, kalian pernah menahan buang air kecil nggak? Gimana rasanya? Nggak nyaman banget kan? Nah, manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu membuang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana sih proses pembentukan urin pada ginjal dan organ apa saja sih yang berperan? Penasaran kan? Mari kita simak video berikut ini. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui teman-teman, ginjal mempunyai 3 lapisan. Lapisan terluar yaitu korteks renalis atau kulit ginjal. Bagian tengah ada medula renalis dan lapisan terdalam rongga ginjal yaitu adalah pelvis renalis. Secara detail, dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan yang ketiga ada augmentasi atau pengeluaran. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Nah, cairan yang berwarna merah adalah darah. Sedangkan yang berwarna kekuningan adalah zat sisa metabolisme yang akan disaring bersama darah. Lalu setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amoniak yang sudah terakumulasi. Yang kedua prosesnya dinamakan reabsorpsi atau penyaringan kembali. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Nah, cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Nah, itu tadi tahap kedua. Tahap selanjutnya yaitu augmentasi atau pengeluaran. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, kemudian ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Proses yang cukup panjang ya teman-teman. Itu adalah proses pembentukan urin. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa teman-teman.